Bab 277 Bupati Selir. Huo Yuhao membiarkan Nana mengamati semua orang di lobi yang datang untuk mendaftar. Dia menyadari tidak ada yang sulit tentang Musue dan Wei Na. Sebagai hasilnya, dia mengirim surat yang datang dari Tang Sekte, bersama dengan alat jiwa tipe penyimpanan yang berisi Zuge Divine Crossbow Cannon dan Sealet Milk Bottle. Tidak peduli seberapa pintar Huo Yuhao, dia tidak mungkin memanipulasi waktu dengan baik sehingga kedua belah pihak akan bertemu. Bahkan mungkin bukan hal yang baik bagi mereka untuk bertemu. Itu sebabnya dia juga sangat tak berdaya. Xiu Jiujiu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao, katakan padaku, apa yang kita lakukan? Huo Yuhao memandangi kedua belah pihak, dan perhatian semua orang tertuju padanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya ingin semua orang menderita di sini di tempat saya yang sederhana untuk sementara waktu. Saya jelas tentang tujuan Anda. Mari kita lakukan dengan cara ini. Karena kedua pihak yang mewakili Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi ada di sini, kami akan melakukan diskusi terbuka. Anda berdua adalah klien Tang Sek, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk bersikap adil. Bagaimana menurut kalian berdua? Tunggu sebentar. Su Jiujiu menyela Huo Yuhao tiba-tiba. Pada saat seperti itu, dia mengungkapkan karakternya yang kuat. Huo Yuhao, mari kita ikuti harga yang kita sepakati sebelumnya. Namun, kami harus mengambil prioritas. Saya juga tidak akan menawar dengan Anda, tetapi jumlah uang ini terlalu besar. Jika Anda membutuhkannya, kami dapat melakukan pertukaran dengan beberapa logam langka dengan nilai yang sama. Mata Huo Yuhao cerah. Baginya, logam langka lebih baik daripada koin jiwa emas. Apa yang dia katakan sebelumnya bukan bohong. Lebih dari 70% logam langka di benua itu telah diambil oleh Kekaisaran Sun Moon dan disimpan untuk penggunaan potensial dalam perang. Bahkan Hall Virtue harus meminta persetujuan dari keluarga kekaisaran dan militer jika mereka ingin menggunakan beberapa untuk penelitian. Jika Star Luo Empire dapat mengambil beberapa logam langka untuk ditukar dengan meriam, tidak diragukan lagi akan bagus untuk pengembangan aula alat jiwa Tang Sekte di masa depan. Namun, Huo Yuhao tidak buru-buru setuju pada saat ini. Setelah semua yang telah dilaluinya, pola pikirnya telah sangat berubah. Dia lebih tenang dalam menangani berbagai hal. Prioritas. Sister Jiujiu. Wei Na memanggil dengan lembut. Su Jiujiu memutar kepalanya untuk menatapnya dan menunjukkan ekspresi minta maaf. Dia berkata, Wei Na, aku tidak akan menyembunyikannya darimu karena kita semua di sini karena suatu alasan. Kami berada di bawah tekanan besar dari Kekaisaran Sun Moon. Ini menyangkut kelangsungan hidup kekaisaran. Meskipun kami adalah saudara yang baik, ada beberapa hal yang tidak bisa saya berikan kepada Anda. Wei Na mengangguk dengan lembut dan berkata, aku mengerti. Huo Yuhao, Kekaisaran Jiwa Surgawi bersedia meningkatkan tawaran kami sebesar 10%. Kami ingin prioritas. Huo Yuhao linglung sesaat. Dia tidak berharap dia begitu tegas. Selain itu, harga pembelian Zuge Divine Crossbow Cannon dan Sealet Milk Bottle tidak kecil. Dia benar-benar memulai peningkatan dalam penawarannya. Ini bukan hanya tentang seberapa berani dia. Itu juga menandakan posisinya di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Su Jiujiu juga tertegun sejenak. Setelah itu, dia tampak muram seperti yang dia katakan. Wei Na, kamu sangat pandai menyembunyikan diri. Wei Na tersenyum dan muncul selembut sebelumnya, Sister Jiujiu, kamu benar. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya bantu jika saya mewakili kerajaan saya. Saya hanya berharap ini tidak mempengaruhi hubungan kita. Su Jiujiu menggertakkan giginya. Dalam hal kekayaan, Kekaisaran Luo Star tidak kalah dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, apakah kenaikan tawaran akan berhenti jika terus seperti ini? Setelah percobaan, dia bertekad untuk mendapatkan dua alat jiwa yang bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur militer kekaisaran. Apa yang harus dia lakukan?
Ini adalah pertanyaan yang muncul di kepala Su Jiujiu. Mendengus dingin menyebabkan suhu di dalam ruangan menurun. Aura yang kuat menyebar dari Starcloud Douluo Yimen dan menekan orang-orang dari Heavenly Soul Empire. Mo Feiyun, yang berdiri di depan, tanpa sadar mundur dan melepaskan cincin jiwanya saat dia ditekan. Meskipun Mo Feiyun sudah menjadi Soul Douluo 8 cincin, wajahnya masih berubah serius terhadap titlet Douluo. Putri Jiujiu juga terkejut. Saat dia hendak menghentikan Starcloud Douluo, aura dingin menyebar dari tubuh Weina. Suhu di seluruh ruangan menurun secara signifikan, dan aura agung melonjak. Ekspresi Starcloud Douluo berubah, dan dia dengan cepat memblokir Putri Jiujiu. Ada satu orang lagi di samping Weina. Tubuh orang ini diliputi oleh jubah biru tua, dan karenanya sulit untuk melihat seperti apa dia. Namun, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa dia seorang wanita. Aura itu berasal dari tubuhnya. Itu menelan aura yang dilepaskan Starcloud Douluo. Seberapa kuat itu? Douluo transenden. Ekspresi Men Yi berubah suram. Bahkan dia tidak menyadari kapan orang ini memasuki ruangan. Ini menunjukkan bahwa ada celah dalam budidaya mereka. Kesenjangan ini juga menandakan bahwa dia tidak bisa menantang orang ini. Hanya ada satu kemungkinan orang itu adalah Douluo transenden. Saat Weina mengangkat tangan kanannya, aura itu menarik kembali, dan dia menghela nafas. Sister Jiujiu, apakah kita harus melakukan ini? Kita seharusnya tidak menjadi lawan. Su Jiujiu juga menghela nafas dan berkata, kami ceroboh. Saya minta maaf. Baiklah, saya akan ikuti kenaikan gaji Anda. Kami akan menambahkan 10% ke penawaran kami juga. Nona, tolong jangan lakukan ini. Huo Yuhao tiba-tiba bergerak. Kedua wanita itu menatapnya secara bersamaan. Mereka tidak tampak ramah ketika mereka memandangnya. Menambahkan 10% lagi ke penawaran mereka membuat harga alat jiwa bahkan lebih mahal. Kekaisaran manapun yang membeli alat jiwa akan mengalami penurunan kekayaan mereka. Ladies, tolong dengarkan aku, kata Huo Yuhao. Aku tidak membutuhkan kalian untuk menaikkan harga. Kata-kata Huo Yuhao membubarkan beberapa permusuhan di antara kedua wanita itu. Detang sekte membutuhkan uang dan sumber daya untuk tumbuh. Kami bukan milik kekaisaran manapun, tetapi kami tidak ingin nyawa hilang karena perang. Kami juga bagian dari benua, dan kami memiliki musuh bersama. Saya berharap bahwa penampilan kami dapat membantu kerajaan Starluo, Heavenly Soul dan Dowling, dan tidak menyebabkan keretakan. Itu sebabnya kami tidak akan menaikkan harga alat jiwa untuk meningkatkan beban pada kerajaan manapun. Saat dia berbicara sampai di sini, dia mengalihkan perhatiannya ke Su Jiujiu dan berkata, Putri Jiujiu, aku sangat menyesal bahwa kalian berdua bertemu. Aku benar-benar tidak tahu Putri Weina akan datang. Ini benar-benar hanya kebetulan. Namun, karena Anda berdua ada di sini, izinkan saya untuk mengatakan bahwa bersaing hanya akan mengarah pada masalah yang lebih besar dan memungkinkan musuh bersama kita untuk berhasil. Mari kita lakukan dengan cara ini. Anda dapat menggunakan koin emas dan paduan jiwa apapun yang Anda miliki untuk menukar dengan Suge Divine Crossbow Cannon. Dengan sumber daya yang memadai, produksi kami dapat meningkat. Saya berjanji akan memasok 10 set Suge Divine Crossbow Cannons dan Sealed Milk Bottles setiap bulan. Jumlah ini akan meningkat sebulan sekali untuk memenuhi permintaan Anda. Saya akan memberikan prioritas kedua kekaisaran. Saya akan memasok kedua kerajaan Anda sebelum saya memasok mitra lain di masa depan. Itu karena kedua kerajaan Anda adalah garis pertahanan pertama kami melawan Kekaisaran Sun Moon. Saya pikir ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Orang ini, pandangan tidak ramah di mata Su Jiujiu menghilang. Meskipun dia tidak senang dengan ini, dia menghargai penolakan Huo Yuhao atas kenaikan harga dan upaya untuk menyelesaikan konflik mereka. Setidaknya dia mengerti apa yang penting. Mu Sue mengerutkan alisnya, 10 set, bukankah itu terlalu sedikit?
Mengapa Anda tidak menetapkan harga yang diminta, dan kami akan membeli cetak biru untuk 2 alat jiwa ini. Kami akan mencoba untuk memenuhi harga permintaan Anda untuk 2 alat jiwa ini. Dia sangat berani. Sepertinya Musue juga tidak biasa. Huo Yuhao berpikir sejenak, tetapi kemudian segera menggelengkan kepalanya dan berkata, permintaan maaf, itu melibatkan rahasia Sekte Tang. Kami pasti tidak bisa menjual teknik kami. 10 set adalah perkiraan konservatif. Dari apa yang saya tahu, masing-masing divisi rekayasa jiwa Sun Moon Empire dilengkapi dengan sekitar 100 meriam jarak jauh. Mereka berada di sekitar standar meriam jiwa kelas 4. Ada kurang dari 10 meriam yang memiliki standar kelas 6. Meskipun saya tidak begitu yakin, saya percaya tidak ada lebih dari 10 divisi seperti itu. Ini juga berarti bahwa hanya perlu 1 tahun bagi kerajaan Anda untuk membangun pertahanan yang cukup kuat mengingat tingkat pasokan kami saat ini. Su Jiujiu mendengus dan berkata, bagaimana bisa begitu sederhana? Kekaisaran Sun Moon bukan hanya tentang beberapa divisi rekayasa jiwa. Huo Yuhao menjawab, baiklah, saya benar-benar tidak yakin seberapa kuat mereka. Namun, apa yang kalian pikirkan tentang proposisi saya? Ini adalah resolusi terbaik yang bisa saya temukan untuk saat ini. Su Jiujiu menatap Wei Na, dan menemukan bahwa Wei Na menatapnya. Setelah merenung sebentar, kedua putri menganggukkan kepala tanpa ragu. Itu kesepakatan. Ini kesepakatan. Huo Yuhao juga mengungkapkan senyum di wajahnya. Tentu saja, dia jelas bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Kedua putri ini bukan orang biasa. Mari kita menandatangani kontrak. Su Jiujiu tahu persis untuk tidak mengambil hal-hal sebagaimana adanya. Tindakan Wei Na sebelumnya sudah membuatnya waspada. Mereka meluangkan waktu untuk membahas detail kontak sebelum mereka selesai, yang memakan waktu sekitar 2 jam. Salah satu klausa paling penting adalah bahwa Bintang Luo dan Heavenly Soul Empires tidak dapat menghubungi Sekte Tang secara pribadi dan menentang kontrak. Setiap kali salah satu pihak membeli alat jiwa dari Tang Sekte, mereka harus memberi tahu pihak lain. Sekte Tang juga harus memprioritaskan kedua kekaisaran setiap kali mereka menjual alat jiwa jenis baru. Jika Tang Sekte dapat menghasilkan cukup banyak Suge Divine Crossbow Cannon dan Sealet Milk Bottles, mereka harus memasok kedua kerajaan sebaik mungkin. Ketika ruangan itu akhirnya sunyi lagi, mata Huo Yuhao sudah penuh kelelahan. Wang Dong'er membawanya ke tempat tidur dan memberinya pijatan sederhana. Saya lebih suka bersaing dan menghadapi lawan yang kuat daripada bernegosiasi dengan mereka, Wang Dong'er menghela nafas. Kamu pasti sangat lelah, Yuhao. Huo Yuhao mengangguk ringan dan berkata, inilah yang harus dilalui Sekte Tang untuk berkembang. Kami tidak hanya telah menerima pesanan kami yang paling penting, tetapi kami juga telah mengembangkan pemahaman yang lebih besar tentang pengelolaan kedua kerajaan di tingkat tertinggi. Wang Dong'er menurunkan suaranya dan berkata, apakah kamu tahu apa yang dimaksud Putri Jiujiu ketika dia menyebutkan kekuatan kekaisaran bulan matahari? Huo Yuhao sedikit menurunkan dan berkata, saya kira-kira bisa menebak. Itu haruslah para insinyur jiwa tingkat lanjut dan alat-alat jiwa. Alat jiwa yang benar-benar kuat tidak akan diberikan kepada tim rekayasa jiwa. Meskipun Su Jiujiu tidak menyebutkannya, aku bisa tahu dari ekspresinya bahwa itu sesuatu yang menakutkan. Wang Dong'er mengangguk dan mengungkapkan pandangan yang hilang. Dia berkata, Yuhao, apakah menurutmu perang benar-benar akan datang? Apa yang harus kita lakukan? Huo Yuhao menyipit dan berkata, kita tidak bisa menghindari perang. Saya hanya ingin melindungi orang-orang di sekitar saya. Jika tubuh saya telah pulih pada saat perang dimulai, maka saya akan. Untuk setiap kerajaan, turnamen ini sangat bergengsi. Itu diadakan setiap 5 tahun sekali, dan tuan rumah akan bergantian di antara 4 kerajaan. Itu tidak mudah untuk menjadi tuan rumah turnamen.
Meskipun perubahan yang diusulkan Kekaisaran Sun Moon terhadap peraturan turnamen mendapat perlawanan dari banyak sekte dan akademi di benua itu, pada akhirnya masih berlalu. Ada alasan sederhana mengapa Kekaisaran Sun Moon tidak membatasi kesulitan turnamen. Ketika alat jiwa terus berkembang, pertempuran di masa depan akan menjadi tantangan dari guru jiwa dan kontrol insinyur jiwa alat jiwa. Jika seseorang tidak bisa unggul di bidang ini, bagaimana ia bisa disebut elit? Meskipun ini merupakan keuntungan bagi Kekaisaran Sun Moon, setiap orang yang rasional harus mengakui itu benar. Kekaisaran Sun Moon tidak salah. Akhirnya, turnamen akan segera dimulai. Tidak peduli apa permainan yang dimainkan antara Kekaisaran Sun Moon dan berbagai pihak yang terlibat dalam turnamen, Kekaisaran memutuskan untuk mengadakan turnamen di dataran yang luas di pinggiran kota. Ini adalah hal yang baik untuk Kekaisaran. Mereka bisa menampung lebih banyak penonton dengan cara ini. Upacara undian berhadiah diadakan pada malam menjelang turnamen. Susan Shi adalah orang yang mewakili Sekte Tang untuk upacara undian. Ada total 167 tim yang bersaing. Tim yang beruntung yang bermain imbang tidak harus bersaing di putaran pertama turnamen. Keberuntungan Susan Shi tidak begitu baik, dan dengan demikian Tang Sek masih harus bersaing di babak pertama. Kerajaan memutuskan untuk memberikan tanah kosong kepada Akademi Shrek, dan dengan demikian tim Wang Qiwer berhasil melanjutkan ke babak berikutnya. Mereka diberikan 12 poin penuh. Tidak ada yang mengajukan keberatan atas perlakuan istimewa ini. Bagaimanapun, Shrek Academy adalah akademi yang mapan di turnamen ini. Inilah yang layak mereka dapatkan. Pagi, saat sinar matahari pertama bersinar dari timur, jalan-jalan kota Radiant sudah disambut dengan pemandangan aneh. Tentara yang mengenakan baju besi perak berdiri dalam dua baris paralel panjang. Mereka membentang dari pintu Mingyue Hotel sampai ke tujuan yang tidak diketahui. Jalur yang mereka bentuk juga dibatasi dari akses publik, dan semua orang diminta untuk tetap 30 meter dari jalan ini. Radiant City bisa menampung lebih banyak orang daripada Star Luo City, jadi Kekaisaran telah mengaktifkan sebagian besar militernya untuk menjaga ketertiban. Pengaturan ini saja membutuhkan lebih dari 20.000 tentara. Ada aura yang sangat keras di udara jalanan. Semua orang dari Sekte Tang sudah siap di pagi hari. Bei Bei dalam kondisi yang lebih baik, tetapi dia masih tidak bisa berjalan. Dia tidak memiliki terlalu banyak instruksi mengenai kompetisi hari ini. Namun, Huo Yuhao masih pergi ke kamarnya di pagi hari. Senior tertua, apakah kamu merasa lebih baik? Huo Yuhao bertanya pada Bei Bei yang tampak pucat. Oh, aku jauh lebih baik. Dengan kecepatan penyembuhan saya harus bisa bersaing dalam 10 hari. Bei Bei tersenyum ketika berbicara. Dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya yang elegan. Huo Yuhao berkata, kami akan bersaing. Senior tertua, apakah Anda memiliki instruksi untuk kami? Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang harus diajarkan? Saya percaya pada kalian semua. Pergi. Kali ini, kita berjuang untuk kemuliaan Tang Sekte dan diri kita sendiri. Sementara kita masih muda, saatnya bagi kita untuk bersinar. Saya menunggu Anda semua untuk kembali menang. Pasti. Huo Yuhao mengangguk dengan paksa. Dengan bantuan Wang Donger, semua orang dari Tang Sek menggunakan riasan ringan. Ini tidak mengubah penampilan mereka terlalu banyak. Namun, ada sedikit perubahan pada fitur wajah semua orang, bahkan pada pengamatan lebih dekat. Seiring dengan perkembangan mereka sendiri, sulit bagi orang lain untuk mengatakan bahwa mereka adalah 7 monster Shrek yang pernah menciptakan keajaiban di turnamen terakhir. Tentu saja, ini hanya akan berlangsung sampai mereka menunjukkan kekuatan mereka di turnamen ini. Lagi pula, mereka tidak bisa menyembunyikan jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao masih menginginkan Ji Juechen, Jing Xian, dan Nana untuk tinggal dan merawat Bei Bei. Namun, Bei Bei tidak membiarkannya melakukannya. Tidak ada yang mau melewatkan acara yang luar biasa ini.
Karena Ji Juechen dan Jing Xian sudah lebih dari 20, mereka hanya bisa ikut sebagai guru. Semua orang dari Sekte Tang berubah menjadi jubah prajurit yang sama. Jubah prajurit mereka dirancang khusus. Ada garis-garis bersulam perak pada jubah prajurit putih mereka, dan garis-garis ini akhirnya berkumpul di belakang, membentuk kata-kata Tang Sek. Meskipun ada batasan 30 meter pada publik, masih ada banyak orang yang berkumpul untuk menonton tim yang bersaing saat mereka keluar dari hotel. Ketika tim Tang Sekte muncul, mereka segera menyebabkan kegemparan besar. Lihat ini. Tim ini sangat aneh. Mengapa ada seseorang di kursi roda? Apakah dia diizinkan untuk bersaing di kursi roda? Tang Sekte. Sepertinya sekte. Adakah yang pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Mereka tampaknya merupakan sekte kuno. Namun, saya dengar mereka sudah pingsan. Mereka bahkan mengirim tim dengan cacat. Haha, ini lucu. Bisakah orang cacat juga dianggap elit? Tidak ada seorang pun dari Sekte Tang yang peduli dengan keributan. Karena Huo Yuhao berani datang dengan kursi roda, dia tentu berharap semua ini terjadi. Kemampuannya adalah cara terbaik untuk menutup mulut. Huo Yuhao menutup matanya saat dia duduk di kursi roda. Namun, kekuatan spiritualnya mengikuti jalan dan meluas ke kejauhan. Dia merasakan kondisi semua tim yang datang untuk bersaing di turnamen ini, dan mengirim informasi ini ke rekan timnya. Huo Yuhao sudah terbiasa dengan kecacatannya. Dia juga menemukan bahwa ini bukan hal yang buruk baginya. Sementara kemampuannya dibatasi, dinonaktifkan juga membuatnya lebih bergantung pada kekuatan spiritualnya. Selama periode waktu yang singkat ini, Huo Yuhao sudah mulai memahami banyak konsep yang membantunya untuk mengembangkan mata iblis ungu dan tingkat spiritual dari alam material kulturalnya. Dia mulai menggunakan kemampuan tipe rohaninya lebih dan lebih efisien. Ada lebih dari 2.000 orang dari 167 tim. Mereka semua meninggalkan Radiant City. Tempat turnamen berada di pinggiran kota. Begitu mereka melewati gedung-gedung di kota, mereka bisa melihatnya dari jauh. Saat ini, daerah itu dipenuhi orang, dengan lebih dari 30.000 tentara menjaga ketertiban. Kerumunan itu dibagi menjadi beberapa wilayah yang berbeda, dipisahkan dari kemegahan arena utama. Di utara, ada platform tinggi yang tampak seperti bisa menampung 1.000 orang. Platform itu tingginya lebih dari 10 meter, dan lebarnya lebih dari 100 meter. Platform lebar bersinar dengan cahaya putih keperakan, dan tampaknya terbuat dari logam. Meskipun itu hanya sebuah platform, itu adalah platform yang sangat besar. Tidak ada jahitan atau kerusakan sama sekali. Yang aneh adalah sepertinya ada alur di sekitar peron. Ada penghalang transparan bernoda redup kuning yang naik ke langit keluar dari alur itu. Ujung-ujung penghalang tidak bisa dilihat. Seberapa tinggi kekuatan jiwa seseorang untuk mendukung penghalang ini? Lebih lanjut, adalah mungkin untuk mengatakan ini berbeda dari turnamen terakhir. Paling tidak ada yang bisa dipukau dari panggung dan berakhir sebagai pecundang dengan mudah. Seseorang harus benar-benar mengalahkan lawan mereka untuk menang. Di samping platform, ada layar jiwa besar membentang 100 meter dari pusat panggung turnamen. Layar jiwa ini ditahan di udara oleh perancah tinggi, dan setiap layar berukuran lebih dari 20 meter persegi. Hanya Kekaisaran Sun Moon yang memiliki teknik alat jiwa seperti itu. Ada lebih dari 100 layar yang dipasang di panggung turnamen. Daerah istirahat berada di sisi timur panggung, dan dibagi menjadi 2 wilayah. Wilayah yang lebih dekat ke panggung adalah pergola, dan bisa menampung hampir 20 tim. Sisanya hanya kursi yang tidak teduh. Kursi-kursi ini berjejer di sisi pergola, sedikit di belakangnya. Dari bagaimana Sun Moon Empire menjadi tuan rumah turnamen ini, perhatian mereka terhadap detail mencerminkan keunggulan mereka. Area istirahat dengan pergola tidak diragukan lagi berangkat ke akademi dan sekte yang lebih bergengsi. Setelah mendaftar di titik registrasi dan memberikan rincian administrasi untuk turnamen,
tim Tang Sek dibawa ke suatu wilayah dengan semua bangku kayu. Itu bahkan di sudut yang bobrok. Semua orang dari Sekte Tang terlihat sangat muram setelah dianugerahi perlakuan yang begitu buruk. Xiao Xiao dan Jiang Nanan juga geram. Ini terlalu banyak. Xiao Xiao mendesis marah. Dia kaitu menghiburnya dengan menepuk pundaknya dan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini tidak banyak. Saya akan menggunakan kemampuan saya untuk memberitahu mereka bahwa mereka salah. Itu sudah cukup, kan? Matahari sudah terbit pada saat ini. Ketika sinar matahari menyinari semua orang dari timur, setiap pesaing tampaknya dilapisi dengan emas. Terlalu banyak tim yang bersaing, dan butuh 1 jam penuh bagi setiap tim untuk tenang. Sorak-sorai gembira dari publik juga bisa terdengar di kejauhan. Huo Yuhao tiba-tiba tersentak, dan berbalik ke arah tertentu. Itu adalah tim yang sangat misterius. Zhang Peng memimpin mereka, dan ada sekelompok orang di belakangnya. Mereka semua mengenakan jubah prajurit hitam, dan mengenakan hiasan kepala dengan kerudung. Kerudung ini menyembunyikan penampilan mereka. Ada seorang wanita dengan sosok luar biasa di belakang Zhang Peng. Aura aneh datang darinya yang seolah-olah menarik semua cahaya ke arahnya. Ketika kekuatan spiritual Huo Yuhao mendekati dia, itu terdistorsi dan tidak bisa masuk ke kakinya. Secara alami, dia tidak bisa menggunakan deteksi spiritual untuknya. Tang Ye mengikuti di belakang wanita ini. Meskipun Tang Ye mengenakan kerudung, Huo Yuhao masih bisa mengatakan bahwa itu adalah dia. Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao menyipit. Itu memang mereka. Gereja Roh Kudus ada di sini untuk bersaing. Guru Xiaoya, apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu dengan Anda di turnamen? Siapa wanita di depannya? Kemampuannya sangat aneh. Namun, Huo Yuhao merasa distorsi samar-samar akrab karena beberapa alasan. Zhang Peng berhenti di jalurnya tepat saat dia akan menuju pergola. Dia berbalik dan menghadap Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan cepat menarik kembali kekuatan rohaninya. Meskipun kultivasi spiritualnya besar, kultivasi kekuatan jiwanya masih terbatas. Karena Zhang Peng adalah seorang Douluo transenden, ada banyak cara dia bisa berurusan dengan Huo Yuhao. Zhang Peng mengamati dia dengan tatapan dingin sebelum dia memimpin orang-orang berpakaian hitam ke arah pergola. Huo Yuhao melihat beberapa wajah yang akrab setelah ini. Ada tim Akademi Nasional Bintang Luo yang dipimpin oleh Putri Jiu Jiu, serta tim dengan Musue dan Wei Na. Mereka tampaknya tidak berasal dari akademi manapun dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dari seragam mereka, mereka tampaknya lebih mungkin berasal dari sekte. Mo Feiyun adalah orang yang memimpin tim. Namun, Douluo Transcendent yang telah muncul pada hari sebelumnya tidak muncul. Terlepas dari beberapa tim ini, ada banyak wajah asing, terutama sekte-sekte yang telah keluar dari berbagai kerajaan lain di benua itu. Huo Yuhao tidak tahu apa-apa tentang mereka. Dia hanya bisa menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati dan memastikan kultivasi mereka. Melihat, apa itu? Suara Jiang Nanan menarik perhatian Huo Yuhao. Sekelompok tentara khusus berjalan dengan cepat dari utara panggung utama. Para prajurit ini mengenakan jubah prajurit emas, tetapi mereka tidak dilengkapi dengan senjata apapun. Dengan visi Huo Yuhao, dia bahkan bisa membaca ekspresi mereka dengan jelas. Penjaga berpakaian emas ini semuanya berusia setidaknya 30 tahun. Mereka semua menahan ekspresi mereka, tetapi pasti ada kekuatan jiwa yang datang dari mereka. Ada sekitar 500 dari mereka, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara saat mereka melanjutkan. Saat matahari menyinari mereka, mereka berkilauan dan hampir menyilaukan. Para prajurit ini dengan cepat bubar ketika mereka mencapai kaki panggung utama, mengelilingi seluruh panggung. Sekitar 50 dari mereka berdiri di posisi tanpa bergerak. Saat suara dentang logam terdengar, mereka mengacungkan meriam jiwa dan mengarahkan meriamnya keluar.
Sisa prajurit juga melepaskan berbagai jenis alat jiwa dan memasuki formasi aneh. Setidaknya 10 meriam berat menarik perhatian Huo Yuhao. Dia bisa mengatakan bahwa mereka setidaknya adalah alat jiwa kelas 7. Heika itu memberitahu semua orang, divisi rekayasa Kekaisaran Sun Moon Imperial. Ini adalah salah satu kekuatan inti sejati Kekaisaran Bulan Matahari. Oh, berapa banyak dari mereka, senior kedua. Huo Yuhao tiba-tiba teringat akan identitasnya dan Heika itu. Dia melihat ke arah Heika itu. Heika itu juga melihat kembali padanya. Dia tampak tidak sesederhana sebelumnya. Matanya berkedip dengan cahaya yang bersinar. Hanya ada 1000 orang di divisi ini. Setengah dari mereka ada di sini sekarang. Mereka semua setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 5, dilengkapi dengan alat jiwa terbaik. Pemimpin mereka adalah insinyur jiwa kelas 9, dan hanya menerima perintah dari kaisar sendiri. Mereka adalah kartu truf dari semua kartu truf. Pentingnya mereka untuk keluarga kekaisaran hanya kalah dengan kuil suci. Bukankah kaisar sakit parah? Apakah dia sudah pulih? Huo Yuhao tertegun. Pada titik ini, sekelompok orang tiba. Mereka dikawal oleh divisi teknik jiwa dengan kereta dan kuda ke panggung utama. Ada kereta kekaisaran kecil yang ditarik oleh 32 kuda. Ada juga banyak penjaga dan pejabat mengenakan pakaian pengadilan mewah di belakang kereta ini. Kereta berhenti di depan panggung utama. 2 pelayan menarik tirai terbuka yang disulam dengan teratai perak, dan kursi roda didorong keluar. Ada seorang pemuda tampan di kursi roda. Itu dia. Huo Yuhao tertegun melihat bahwa itu bukan kaisar yang keluar dari kereta. Itu adalah putra mahkota, Su Tianran. Hanya kaisar yang bisa duduk di kereta seperti itu. Karena Su Tianran berani duduk di kereta ini, semua orang tahu apa artinya. Setelah ini, Huo Yuhao memusatkan perhatiannya lagi. Dia melihat bahwa orang yang mendorong kursi roda adalah Juzi. Juzi masih secantik dulu, kulitnya bahkan lebih halus sekarang. Dibandingkan dengan sebelumnya, matanya yang indah memiliki penampilan yang lebih bermartabat, dan dia sangat elegan, seperti seorang ratu. Ada satu orang berjalan di samping Juzi. Jing Hongchen. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 yang sangat kuat yang memegang status terhormat di Kekaisaran Sun Moon. Salam untuk Pangeran Bupati dan Bupati. Selain divisi teknik jiwa, semua pejabat yang hadir berlutut dan menyambut Su Tianran. Bupati, sepertinya Kaisar Kekaisaran Sun Moon belum mati. Bupati Juzi, dia sebenarnya. Emosi yang tak terlukiskan memenuhi hati Huo Yuhao dan membuatnya sesak napas. Dia telah menikah dengannya dan menjadi istrinya yang sah. Juzi, mengapa kamu melakukan ini hanya untuk membalas dendam? Sebuah tangan yang halus dan lembut meraih bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao berbalik dan melihat mata Wang Dong yang bening dan biru pucat. Aku baik-baik saja. Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya. Wang Donger tersenyum dan berkata, luar biasa kau baik-baik saja. Saat dia mengatakan itu, dia meraih tangan kanan Huo Yuhao. Kesedihan Huo Yuhao sedikit hilang ketika dia merasakan telapak tangan lembut Wang Donger. Mungkin itu bukan cinta antara dia dan Juzi, tapi mereka jelas lebih dari teman biasa. Dia pasti akan senang untuk Juzi jika dia bisa menemukan pasangan yang baik. Namun, apakah dia akan senang dengan seseorang seperti Su Tianran? Selanjutnya, Su Tianran adalah orang yang agresif. Begitu dia memerintah Kekaisaran Bulan Matahari, perang mungkin benar-benar segera datang. Saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Juzi sebelumnya. Jika ada hari yang mereka temui di medan perang, sama seperti Huo Yuhao memikirkan hal-hal, Juzi sudah mendorong Su Tianran ke lift jiwa. Jing Hongchen dan 4 tetua mengikutinya ke dalam lift. Ketika lift naik, semua orang bisa melihat Bupati. Sorakan mereka mulai berdering. Putra mahkota ini sebenarnya mampu memenangkan hati rakyat. Para pejabat tidak bisa mengikutinya naik lift.
Mereka menggunakan tangga ke satu sisi panggung utama untuk naik. Kedatangan Su Tianran juga berarti bahwa turnamen akan segera dimulai. Juzi mendorong Su Tianran ke tengah panggung utama. Dia tidak duduk, tetapi berdiri di sampingnya. Karena dia tidak duduk, petugas yang terengah-engah setelah menaiki tangga juga tidak berani duduk, dan hanya bisa tetap berdiri. Su Tianran mengangguk pada Juzi, yang kemudian perlahan berjalan maju ke alat jiwa yang menguatkan suara. Suaranya yang bergerak segera terdengar ke semua orang. Diam, suara rendah terdengar, dan penindasan yang kuat memenuhi seluruh tempat. Setelah suara itu terdengar, semua orang merasa bahwa semua yang ada di depan mereka telah menjadi gelap. Bahkan napas mereka dipercepat. Setiap keributan menghilang setelah berbicara. Seluruh tempat turnamen langsung sunyi, ke titik di mana bahkan pin yang terjatuh akan berbunyi. Kemampuan apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa melakukan penindasan yang begitu mengerikan? Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk meneror lebih dari 100.000 orang. Apakah ini benar-benar dapat dicapai oleh seorang guru jiwa? Huo Yuhao ngeri, dan dia berkata hampir seketika, naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao.